Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam pembahasan diat. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wadahabil aqli dan menghilangkan akal. Fa in zala, jika hilang apa akal, bijurhin dengan melukai, ala rosi atas kepala, lahu ialah baginya jurhun atau baginya luka, arasyun adapun ganti rugi, muqaddarun yang ditentukan apa ganti rugi, au hukumatun atau diat hukumah. Wajabat maka wajib, adiyatu apa diat, ma'al arsy bersama dengan ganti rugi. Jadi selanjutnya adalah menghilangkan akal. Seseorang misalkan menindih orang dengan batu atau menimpah palanya dengan batu sehingga hilang akalnya. Maka diatnya adalah secara utuh, secara 100 ekor unta. Tapi plus, ketika ada plusnya artinya dengan sebab ia lukai dengan batu sampai palanya itu bocor, maka selain diat dia harus mengganti rugi terhadap pala yang bocor tersebut. Artinya si orang yang luka ini wajib membayar diat dan ganti rugi. Artinya membiayai pengobatannya seperti itu dan lain sebagainya. Wadzakari dan dakar salimi yang selamat. Selanjutnya adalah membayar diat dakar yang salim. Seorang melukai dakar orang lain yang sehat. Nah, walau dakar sogirin, walaupun ada dakarnya anak kecil, wasyaihin dan orang tua, wa aninin dan orang yang impoten, walaupun ada jakarnya orang tersebut, jakar anak kecil, orang tua dan orang impoten, artinya dia harus membayar diat secara utuh seperti itu. Waqatul hasyafati, dan adapun memotong hasyafah. Jadi hasyafah ini ujung penis, kalau jakar ini keseluruhan. Orang yang memotong hasyafah seorang kadzakari ialah seperti diatnya zakar, artinya utuh, membayar 100 ekor unta. Wa fafi qatiha, dan di dalam ialah di dalam memotongnya hasyafah wahdaha, hal dalam keadaan sendirian, diatun adapun diat. Artinya ketika seorang hanya memotong hasyafahnya saja, itu seperti memotong zakar. Nah, diatnya adalah secara utuh seperti itu. Jadi walaupun memotong hasyafah saja, tetap diatnya secara utuh. Wal unsaya ini, dan memotong dua biji. Ai bidota ini maksudnya 2 biji pelir. Walau min aninin, walaupun dari orang yang impoten, wa majbubin dan terpotong pelirnya. Nah, ini juga diatnya secara utuh. Orang yang melukai orang dengan memotong biji penisnya, biji jakarnya, maka diatnya secara utuh. 100 ekor unta. Wa fiqati dahuma, dan ialah di dalam memotong salah satu keduanya, nisfu diatin adapun setengah diat. Ketika orang melukai orang lain dengan memotong 1 biji pelirnya, maka setengah diat, 50 ekor unta. Wa fil mudihati, dan di dalam luka mudihah. Jadi luka mudihah ini luka yang memang sampai terlihat tulang, yang sampai terlihat tulang bagian dalam yang tertutup dengan daging, artinya parah. Jadi luka mudihah ini luka yang sampai menembus tulang, artinya adanya luka ini tulang sampai kelihatan, padahal tulang tersebut dilapisi dengan daging-daging. Nah, minadzakari, dari laki-laki, al-hurri yang merdeka, siapa laki, al-muslimi yang seorang muslim, siapa laki-laki zakar, laki-laki hur maksudnya. Wa fisini, dan di dalam gigi. Nah, artinya ketika seorang melukai gigi, mencopot gigi, mencukil gigi satu gigi saja, maka diatnya adalah, nah, wa fisini, dan di dalam gigi, minhu darinya zakar, khamsun adapun 5 minal ibili daripada onta. Jadi ketika orang lain mencungkil gigi 1 saja, maka diatnya 5 ekor unta. Begitupun juga luka mudihah. Wa fi idhabihi. Selanjutnya, dan ialah dalam menghilangkan setiap anggota. Wa fi idhabi kulli udwin, dan ialah di dalam setiap menghilangkan anggota, la manfaata, yang tidak ada manfaat itu, maujud fihi di dalam kullu udwin hukumatun adapun diat hukumah.
Jadi wajib membayar diat hukumah di dalam kasus menghilangkan setiap anggota yang tidak memiliki manfaat. Artinya ketika seorang menghilangkan anggota manfaat yang telah disebutkan di bab sebelumnya, artinya misalkan mencongkel mata ada diatnya, merusak bibir bawah atau yang atas ada diatnya, merusak hidung ada diatnya, merusak telinga ada diatnya, merusak penglihatan, pendengaran dan sebagainya ada diatnya, merusak kemaluan ada diatnya. Tapi ada tubuh-tubuh yang nggak ada manfaatnya, misalkan kayak merusak paha, itu kan nggak disebutkan, maka diatnya hukumah, artinya ya hakim yang memutuskan dan dia membayar ganti rugi sesuai keputusan hakim. Wahia adapun hukumah juz'un ialah bagian minadiyati dari diat, nisbatuhu adapun perbandingannya diat, adapun perbandingannya ila diatin nafsi kepada diatnya jiwa, nisbatu naqsiha ialah seperti perbandingannya mengurangi. Ai al jinayati artinya kejahatan min qimatil majni alaihi dari harga orang yang menjadi sasaran kriminal. Walau kana meskipun ada siapa majniun alaihi atau orang yang dijahati raqiqan ialah seorang budak bisifatihi dengan sifat-sifatnya, bisifatihi dengan sifat-sifatnya majniun alaihi allati yaitu sifat huwa yang adapun majniun alaiha ialah atas allati. Nah, jadi diat hukumah adalah bagian dari diat yang mana diat bagian tersebut pada diatnya nyawa. Nah, artinya dalam kurung di sini saya garis bawahi nisbat kurangnya harga korban yang dilukai. Nah, seperti itu. Seandainya ia adalah seorang budak dengan sifat-sifat yang ia miliki. Nah, ini contohnya. Kita contohkan walaupun seandainya ada qimatul majni alaihi, apa nilai orang yang menjadi sasaran kriminal atau nilai orang yang dijahati bila jinayatin tanpa dengan jinayat ala yadihi atas tangannya orang, atas tangannya majniun alaihi, masalan misalnya asyratun ialah 10, wabiduniha dan tanpa jinayat tis'atun ialah 9. Fanaksu maka adapun kurangnya ushrun ialah 1/10. Fayajibu maka wajib usyuru diatin nafsi apa 1/10 dari diat pembunuhan. Nah, jadi seandainya harga korban sebelum dilukai tangannya semisalnya 10, dan setelah dilukai menjadi 9, maka kurangnya adalah 1/10 ya kan, atau 1/10, sehingga wajib membayar 1/10 dari diatnya nyawa secara utuh. Misalkan si A melukai si B, nah si B misalkan budak, nah sebelumnya harganya 10 karena belum dilukai. Namun ketika dilukai, dijahati, dikriminali oleh si A, maka dikriminali misalkan tangannya menjadi tidak berfungsi, misalkan robek atau pahanya robek. Nah, yang tadinya 10 angkanya menjadi 9 berkurang, artinya harganya berkurang. Maka cara menghitungnya adalah kan 10 ya kurang, jadi angka 9 artinya kurangnya 1/10. Artinya 1/10 dari diatnya jihatun nafsi, diatnya jiat pembunuhan. Artinya misalkan begini, cara menghitungnya ya di persentase 100 unta, 1/10-nya adalah 10. Jadi 100 onta, 1/10-nya ada 10. 10 onta. Jadi ketika seseorang ini si A melukai si B, kemudian kurang sempurna kakinya atau tangannya. Nah, persentasenya adalah ketika dia tadi awalnya adalah angkanya 10 harganya, kemudian jadi 9, artinya kurang 1/10. Maka dia wajib 1/10 dari diat pembunuhan. Artinya apa? Dia harus membayar 10 ekor unta. Seperti itu. Si A ini membayar 10 ekor unta kepada si B. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.